Kembali terjadi adu domba lagi, kali ini seorang imigran Yaman bernama Mudor mau mengadu domba antara mukibinnya yang asli pribumi mau dibenturkan dengan jamaahnya Kiai Imaduddin Al-Bantani yang pribumi juga. Kepada para jomos-jomos imigran Yaman, kalian jangan mau diadu domba sesama anak bangsa Indonesia. Biarkan saja si para imigran Yaman berangkat sendiri tuh samperin Kiai Imaduddin Al-Bantani, berani gak? Jangan cari selamat sendiri di ketiak para jomos-jomosnya. Untung saja rencana adu domba si Mudor cepat-cepat dikonter oleh pejuang kebenaran Kiai Nur Iya. Ayo umat Islam pribumi Jawa Timur, awasi terus gerak-geriknya si Mudor itu. Bila perlu usir saja si Mudor dari Jawa Timur. Usir dia ke Papua atau ke hutan belantara. Orang seperti Mudor tidak layak hidup di lingkungan manusia. Oke, daripada kelamaan ngomong, segera saja kita tonton video bagaimana Kiai Nur Iya mengkonter adu domba yang dilakukan oleh si Mudor itu. Yakin, percaya diri, mantep gitu loh. Tapi salah. Bagai kata dalam tempurung. Kami sudah megang kitab ini tahun-tahun bertahun-tahun. Perlu sejarah. Dan kami telah menemukan kata kitab abad keempat. Dan kami telah menemukan kata kitab abad keempat. Tidak ada yang ingkar. Percaya diri, tapi salah. Oke Kang Mas Mudor, sesatlah sendiri. Saya nggak ngurus panjenengan. Jangan menyesatkan santri panjenengan, pengikut dan jamaah panjenengan. Kang Mas Mudor, ojo ngomong sakarepe dhewe, malah mau mengadu domba bangsa ini. Ketemu dengan saya, Kanjeng Raden Tumenggung, Kyai Haji Nur Ihya Hadinegoro, bangsawan asli Jawa, untuk berdebat dengan saya. Tentukan di mana tempat dan waktunya. Kalau adu kitab, adu data, analisa, ya, akal bukan okol, nggak berhasil, kita panco aja. Kita panco. Tidak membela Tengku Mudakori sepenuhnya, tidak, itu urusan pribadi beliau, walaupun sama-sama setujuan. Karena jenengan mengaitkan bahwa yang mendukung Kiai Imad semua itu adalah Dajjal, ya termasuk saya, Dajjal. Berarti termasuk saya. Menanggapi ceramah dari Kang Mas Mudor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid, Tanggul, Jember, Jawa Timur, yang semangat berapi-api, yang percaya diri, yang seakan-akan tidak memiliki kesalahan. Bagai kata dalam tempurung, seakan-akan paling benar sendiri. Nah, ini kami tidak menjawab dengan caci maki, tidak menjawab dengan emosi, karena nanti malah kami bisa lebih buruk lagi. Kita akan merespon dengan ilmi, dengan dasar keilmuan, dengan ilmiah. Kang Mas Mudor ini ngaji kitab Al-Manhajus Sawi, torekohnya Ba'alawi, bukan torekoh Ahlussunnah wal Jamaah, torekoh Ba'alawi. Ngaji ini lalu percaya diri menyampaikan, menemukan kitab yang kita minta, yang diminta oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman dan kawan-kawan untuk menunjukkan kitab abad ke-4, 5, 6, 7, 8, bahkan 9 awal tengah Hijriyah. Beliau menunjukkan kitab Abnaul Imam ini dengan penuh percaya diri, tanpa harus menverifikasi, menyeleksi referensinya, menanyakan kepada orang yang sudah lama mempelajarinya, lalu memutuskannya secara sepihak bahwa inilah kitab yang dicari-cari. Ya, kita akan kaji secara semi detail terhadap kitab ini. Bahwa boleh, ya, jika saya katakan kitab Abnaul Imam bi Misra wa Syam Al-Hasan wal Husain ini palsu. Hanya menggunakan, mencantumkan nama Abnaul Imamnya Ibnu Toba-Toba yang pertama. Karena Ibnu Toba-Toba itu ada 5, dan karya kitabnya juga Abnaul Imam sama. Apalagi yang terakhir ini juga disalin atau ditahqiq oleh 4 orang pakar nasab di zamannya masing-masing. Kitab ini sudah melalui proses penyalinan yang berkali-kali, sehingga tidak dikatakan sebagai kitab Abnaul Imam yang murni lagi. Penyalin terakhir kali adalah Habib Yusuf Jamalulail.
yang meninggal dunia 2 tahun yang lalu, yang sudah pernah kami sampaikan, pengarang kitab Asy-Syajarah Az-Zakiyah ini. Jadi antara kitab Asy-Syajarah Az-Zakiyah dengan kitab Abnaul Imam yang versi ini sama isinya, poinnya sama, materinya hampir sama, cuma lebih luasan yang Asy-Syajarah Az-Zakiyah ini, karena ini murni karya dari Habib Yusuf Jamalullail. Kalau ini sudah mengalami beberapa kali penyalinan, diantaranya adalah Ibnu Sodaqah Al-Halabi yang terkenal dengan nama Al-Warraq pada tahun 1180 Hijriah alias abad ke-12. Jadi kalau kitab ini dikatakan abad ke-4 itu salah, abad ke-3 juga salah, abad ke-5 juga salah, abad ke-6 juga salah. Ini hanya bersandar dompleng nama besar dari Abnaul Imam fi Misra Wasyam Al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma saja. Terakhir kali kitab Abnaul Imam ini disalin oleh Habib Yusuf Jamalullail, aslinya namanya adalah Al-Aqdul Masih fi Ansabi Alil Baitin Nabawi. Ini loh yang asli. Orang kadang-kadang terkecoh dengan namanya saja, ini terkecoh nama kitabnya. Ya kotak kecil ini loh, kanan atas ini loh, Al-Aqdul Masih, cuma nyandarkan namanya ke Abnaul Imam. Ini bagi orang awam akan terkecoh. Di antaranya adalah khot tulisan pada cetakan yang terakhir ini dengan khot dan tulisan yang kurang bisa dibaca ya oleh orang awam, kecuali harus dengan teliti dan hati-hati. Tidak boleh melewati ya, nanti akan salah memahami. Dan akhirnya sama seperti Kang Mas Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid. Yakin, percaya diri, mantep gitu loh, tapi salah. Bagai kata dalam tempurung. Kami sudah megang kitab ini tahun-tahun, bertahun-tahun. Ibarat dari Surabaya ke Jakarta itu saya sudah sampai Karawang.